فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu penjelasan hadis yang ke-28, setorkan terlebih dahulu yang kemarin belum setoran, barakallahu fikum. Tapi tidak ada masalahnya kalau seandainya ada di antara kalian yang mengulangi kembali. Tafadhol, bismillah. Fa inna kulla Naam, barakallahu fikum. Yang berikutnya Akh Yusuf, bismillah. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Wassam'i wa ta'ah. Fa innahu man ya'is minkum was-sayyara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adlu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsa wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Na'am, barakallahu fikum. Antum dah hafal? Sudah? Nanti dihafalkan ya. Barakallahu fikum. Bismillah. Bismillah.
Ka'anna muwaddi'in. Na'am barakallahu fikum. Antum hafal hadis pertama antum? Hafal? Belum? Sudah? Besok? Ya insyaallah. Barakallahu fikum. Ayo bismillah hadis pertama. Umi Hafsin. Apa? Na'am barakallahu fikum. Antum hafal hadis yang berapa lagi selain hadis pertama? Yang kedua hafal belum? Hadis pertama bismillah. Apa? Bismillah. Hadis pertama. Ayo bismillah. Hijratu ila ma hajara ilaih. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala asy-syarihu athabahullah, hadza haditsun 'azimun wa'adha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu mau'izatan balighatan. Ini adalah hadis yang sangat agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada segenap para sahabatnya dengan nasihat yang sangat mengena dan menyentuh. Lah kok bisa, kenapa? Karena disifati nasihat tersebut adalah apa? Membikin mata mereka mengeluarkan air mata. Yang kedua apa? Hati mereka bergetar dan takut, menunjukkan bahwasanya nasihat tersebut benar-benar menyentuh dan mengena gitu. Wal wa'du al-matlubun, sedangkan yang namanya nasihat itu perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan. Wa tadhkiru billah, dan juga mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhkiru bil jannati wan nar wal ba'tsi wan nusyur matlubun, mengingatkan seseorang agar ingat kepada Allah taala dan juga memberikan peringatan atau mengingatkan surga dan neraka serta hari kebangkitan serta hari barakallahu fikum dikumpulkannya manusia, perkara yang disyariatkan. Wal Qur'anu mau'idatun, sedangkan Al-Qur'an adalah nasihat. Jadi kita semuanya upayakan barakallahu fikum lapang dada ketika menerima nasihat dari seseorang. Jangan merasa dirinya sudah barakallahu fikum
ngaji kemudian dinasihati enggak mau karena sudah menjadi ustadz, dinasihati gengsi, kemudian apa? Yang lain diremehkan, jangan. Itu nanti masuk dalam sifat kibr. Kibr itu batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ingat-ingat ya, kesombongan itu adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kira-kira ada orang kok baru ngaji, nasihati, kalau nasihatnya benar terima. Jangan merasa ana sudah lama di sini, ana sudah bertahun-tahun ngaji, kemudian dinasihati malah apa? Nolak, bantah, bangkang, jangan. Selama nasihat itu benar barakallahu fikum, maka upayakan kita benarkan dan kita terima. Naam. Karena apa barakallahu fikum? Manusia butuh nasihat, butuh yang namanya peringatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi nasihat kita butuhkan, jangan sampai kita semuanya tidak butuh nasihat lagi. Oleh karena itu, agama Islam ini benar-benar dibangun di atas apa? Nasihat. Dibangun di atas nasihat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang sudah antum lewati barakallahu fikum. Hadisnya siapa itu? Salah satu sahabat yang mulia yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Ayo na'am. Ayo, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, pernah jumpa dengan Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Jadi Dajjal sudah ada, cuma di mana wallahu a'lam. Yang jelas sudah ada. Nah, sahabat yang mulia ini dulu sebelum masuk Islam saat itu pernah melakukan perjalanan laut. Nah, kemudian terdampar di sebuah pulau. Disitulah diajak bertemu Dajjal. Diantarkan oleh sosok yang sangat mengerikan, rambutnya lebat hingga enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Nah, sosok ini siapa namanya? Jassasah itu. Sin wasa shin la ba'as khair insyaallah. Jassasah itu. Sin ya, jassasah. Nah, barakallahu fikum, itu makhluk yang aneh. Disebutkan dalam riwayat itu rambutnya itu sangat lebat sekali sehingga enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Jassasah inilah yang mengajak Abu Ruqayyah untuk ketemu Dajjal. Jadi Dajjal tidak ada ya, cuma di mananya wallahu a'lam. Nah, hadisnya apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi agama itu benar-benar nasihat barakallahu fikum, nasihat untuk salat, nasihat untuk zakat, nasihat untuk puasa, nasihat untuk haji, nasihat untuk melaksanakan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Semuanya nasihat barakallahu fikum. Kalau tidak ada nasihat, coba bagaimana keadaan manusia? Pasti rusak. Oleh karena itu nasihat jangan kita benci. Kita semuanya butuh nasihat. Guru maupun muridnya sama saja butuh nasihat. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik senantiasa apa? Diharapkan barakallahu fikum. Intinya apa? Jangan sampai kita memiliki jiwa yang sombong, kiber, kemudian merasa sudah bisa ngajar, akhirnya apa? Enggak mau diingatkan, enggak mau barakallahu fikum diselamatkan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Allah Ta'ala berfirman, wa'idhum, dan berilah nasihat mereka. Fal wa'du matlubun, maka yang namanya nasihat itu perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan. Khilafan lil ladzina al'an yuhawwinuna min sya'nil wa'd. Dalam rangka menyelisih orang-orang yang sekarang ini kebanyakan mereka meremehkan yang namanya nasihat. Meremehkan yang namanya apa? Nasihat. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Karena nasihat itu sangat berharga sekali. Coba kalau antum misalkan keliru, kita keliru enggak ada yang nasihati, rusak atau enggak? Rusak. Oleh karena itu kalau ada orang nasihat itu senang. Jangan malah merenggut wajahnya, kemudian apa? Setelah itu enggak pernah salam, setelah itu menghajar misalkan, jangan barakallahu fikum. Jadi tetap nasihat, setelah nasihat selesai, maka yang berikutnya seperti biasanya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Nasihat itu diterima. Nasihat itu diterima. Kita lihat di sini. Wa min sya'ni dzikril jannati wan nar wal qiyamah wal hasyr. Dan ini juga dalam rangka menyelisih orang-orang yang mereka meremehkan tentang keadaan penyebutan surga dan neraka dan hari kiamat dan hari kebangkitan. Yuhawwinuna min hadil umur kama yunsharu fis suhuf.
Mereka meremehkan perkara-perkara ini sebagaimana yang sudah disebarkan di koran-koran atau majalah-majalah. Wa yaskharuna minal a'immati wal khutaba alladziina ya'idzuuna an-nas. Mereka justru mengejek, orang-orang ini mengejek para a'immah, para imam, para khatib yang mereka menasihati manusia. Bayangkan, enggak suka dengan nasihat mereka. Dikit-dikit nasihati, dikit-dikit berikan masukan. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Selama nasihatnya bagus, kritikannya membangun. Nah, barakallahu fikum, kemudian masukan-masukan yang bisa membangun kepada kebaikan, terima. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, orang yang sombong itu bukan orang yang pakaiannya bagus, penampilannya rapi, sandalnya bagus, itu bukan sombong. Sombong itu yang menolak apa tadi? Menolak al-haq dan meremehkan manusia. Oleh karena itu hadisnya sahih. Sudah antum dengar berkali-kali hadisnya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, rawahu Muslimun. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam dirinya masih ada seketil daripada kesombongan. Akhirnya segenap para sahabat saat itu menyangka sombong itu yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, jubahnya Haramain, sandalnya Eiger misalkan, sorban yang mahal misalkan. Kesombongan hakikatnya bukan kembali ke situ. Kalau dia tujuannya adalah at-tazayyun, yaitu berniat lillah karena Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nah, pakailah pakaian kalian yang terbaik ketika setiap kali menuju ke masjid, dan juga mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah taala yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, itu justru bagus. Paham ya? Nah, mengamalkan itu enggak masalah. Rasulullah akhirnya menyebutkan ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, ini ada orang, dia senang kalau sandalnya bagus, senang kalau pakaiannya bagus. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang bertazayyun, tajammul itu amrun matlub. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah menjelaskan di akhir hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini yang dihafal. Kibr, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wah, kamu baru anak kemarin sore aja sudah nasihati ustaz. Ustaz ini bertahun-tahun di Damat katanya. Atau yang satunya bilang anak ada LC. Pak antum baru kemarin ngaji dan nasihati ustaznya. Kalau keliru bagaimana? Kalau keliru dia harus siap rujuk, siap kembali, bukan malah sombong. Barakallahu fikum. Yang paling bagus dia ucapkan jazakumullahu khairan. Juzitum khaira, barakallahu fiik, burika fiikum. Seperti itu. Tapi kalau dia sombong malah semakin berbahaya. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Hada dalilun ala nifaqihim wa ala karahiyatihim lil haqq wal iyad billah. Ini dalil yang menunjukkan nifaknya mereka dan bencinya mereka terhadap al-haq wal iyad billah. Allahul musta'an. Wa ala qaswati qulubihim, dan juga menunjukkan kerasnya hati-hati mereka. Jadi al-haq, barakallahu fikum, jangan antum khawatir. Karena yang memegang al-haq itu cuma sedikit orangnya. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, yang Rasulullah ditampakkan di hadapan Rasulullah mengenai keberadaan para nabi, ada di antara mereka yang umatnya cuma rajul wa rajulan, satu orang, dua orang. Ada juga yang laisa ma'ahum ahad, ada yang tidak ada seorang pun yang menyertai nabi tersebut. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya al-haq itu sedikit pengikutnya. Al-haq itu sedikit orang yang menempuhnya karena berat. Berat atau tidak? Berat, barakallahu fikum. Oleh karena itu al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan barakallahu fikum, alaika bitariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina, bi kasrati al-halikina. Atau kama qala rahimahullah. Artinya apa? Wajib atasmu berpegang teguh dengan al-haq dan jangan merasa khawatir, merasa cemas, takut karena sedikitnya orang yang menempuh al-haq tersebut. Jadi al-haq itu dimanapun berada sedikit. Antum kelihatannya ketika ngumpul banyak, 10 orang, 20 orang, 30 orang, ahlu bid'ah wad dhalal lebih banyak lagi.
ribuan, ratusan. Iya atau tidak? Na'am barakallahu fikum. Kemudian nasihat beliau yang setelahnya apa? Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Dan hati-hati kamu, tinggalkanlah jalan kebatilan dan jangan merasa tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di atas kebatilan tersebut. Karena apa barakallahu fikum? Ahlus sunnati wal jamaah na'am la yuzan bil kasrah wala bil qillah. Ahlus sunnati wal jamaah itu enggak ditimbang dengan banyak atau sedikitnya, tapi ditimbang dengan apa? Muwafaqatuhu lil haq. Mencocokinya terhadap kebenaran. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih lil Khatib Al-Baghdadi rahimatullah alaih, beliau mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi enggak perlu takut antum. Sendiri pun enggak masalah selama di atas apa? Al-haq. Oleh karena itu datang juga ucapan yang sangat bagus, nah yang diinginkan dengan apa barakallahu fikum jamaah itu adalah luzumul haqqi wa tiba'uh. Al-Imam siapa kemarin tuh? Abu Syamah rahimahullah taala beliau mengatakan kullama ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Atau kama qala rahimahullah, artinya setiap kali datang perintah untuk berjamaah, wajib untuk berjamaah, bersatu, berkumpul, yang diinginkan apa? Luzumul haqqi wa tiba'uh. Senantiasa di atas al-haq dan mengikutinya. Inilah yang dikenal dengan al-jamaah. Dan ini sumber apa? Sumber petunjuk yang sangat akurat. Kalau ingin diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan yang benar. Ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang istiqamah berpegang teguh dengan apa? Dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Ini kebanyakan orang itu benci mendengar orang nasihat atau mendengar nasihat itu benci, enggak suka. Kata beliau, ini dalil menunjukkan nifaknya mereka, kemunafikan yang ada pada diri mereka dan menunjukkan bencinya mereka terhadap al-haq. Nah, coba bayangkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan nasihat yang sangat bagus sekali kepada segenap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau mengatakan apa? Barakallahu fikum. Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Perhatikan baik-baik. Kaum muslimin yang paling afdal adalah orang yang mengajarkan as-sunnah, menebarkan as-sunnah, nah menyampaikan as-sunnah yang sudah terpendam. Ahlus sunnah wal jamaah ajaran as-sunnah itu semakin terpendam karena banyak orang yang termakan syubhat, banyak orang yang terfitnah, sehingga apa? Ada juga orang yang memperbaruinya, maksudnya mengajarkan kembali sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasannya likulli mi'ati am, setiap 100 tahun itu pasti Allah Ta'ala apa? Menghidupkan sosok dari kalangan para ulama al-sunnah yang apa? Yujaddidu dinah, memperbarui agamanya. Maksudnya bagaimana? Menghidupkan kembali as-sunnah, mengajarkan kembali apa? Mengajarkan kembali as-sunnah. Al-Imam Al-Bukhari tadi mengatakan apa? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Fasbiru. Ini syahidnya, perhatikan baik-baik. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah, fa innakum aqalun nas. Ini syahidnya. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah, fa innakum aqalun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang as-sunnah. Semoga Allah Taala merahmati kalian karena kalian itu orang yang sedikit. Kita itu sedikit barakallahu fikum. Coba kalau daurah, berapa jumlahnya? Bisa dihitung dengan jari jemari. Paling banyak 100, ya enggak? Itu pun paling banyak kalau daurah-daurah itu ya. Walaupun daurah nasional, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu paling banyak 100. Yang paling 500 lah, itu pun kalau ada. Paham ya? Kenapa? Karena al-haq itu sedikit sekali. Paham ya? Al-haq itu sedikit dimanapun mereka berada sedikit. Tapi kalau ahlul batil banyak mereka. Ribuan, ratusan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika datang syekh, masyayikh mereka itu ya,
yang datang ribuan, walaupun mereka kebanyakan di luar, jualan sirwal, ada yang jualan makanan, ada yang jualan itu ini, paham ya? Ditanya materinya apa tadi bahas Syekh, wallahu a'lam. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Jadi upayakan semaksimal mungkin jangan tertarik dengan sedikit atau banyaknya, tapi seringnya yang banyak itu biasanya apa? Biasanya kalau Allah Taala tidak berikan taufik dan hidayah di atas kesesatan. Yang banyak mayoritas itu. Karena apa? Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa innahum illa yakhrusun." Jika engkau mentaati mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka justru akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa? Karena kebanyakan mereka, mayoritas orang itu mengikuti hawa nafsu, dugaan, sangkaan saja. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Dan tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Jadi jangan mengikuti mayoritas orang. Jangan ngikutin apa? Mayoritas orang. Ikutilah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fama lahum manit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka justru berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustangfirah. Seakan-akan mereka itu keledai-keledai yang lari. Farrat min qaswarah, lari dari qaswarah. Qaswarah itu asad, lari dari singa. Nah, barakallahu fikum, singa itu kan digelari dengan apa? Dengan apa? Malikul Ghabah, raja hutan. Paham ya? Singa digelari dengan apa? Malikul Ghabah. Naam, barakallahu fikum. Jadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka lari dari peringatan? Seakan-akan mereka seperti keledai-keledai yang lari. Lari dari apa? Lari dari singa. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azzani wasakumullah wa habibakumullah jami'an. Jadi ana nasihatkan ana pribadi dan juga antum sekalian, ketika mendengar nasihat jangan marah. Ada orang menyampaikan arahan, jangan marah. Jangan sakit hati, barakallahu fikum. Na'am. Atau terkadang mendengar masalah jarh wa ta'dil, si fulan kadzdzab, perawi fulan dajjal, langsung telinganya apa? Pura-pura gatel. Paham ya? Ada yang pura-pura izin ke kamar mandi, ada yang pura-pura apa Ustaz? Perutnya sakit, ada yang pura-pura sariawan. Paham ya? Nah, gara-gara dengar masalah jarh wa ta'dil. Ini termasuk orang yang tidak benar seperti ini. Jarh wa ta'dil itu kunci tegaknya agama Islam. Kalau agama Islam enggak ada jarh, kritikan, enggak ada ta'dil, rekomendasi, rusak dan hancur. Kenapa demikian? Masalah dunia aja. Perhatikan baik, masalah dunia aja perhatikan baik-baik. Antum ketika pergi ke tukang sayur, beli tomat, antum Abdul Ghafur, kalau antum misalkan pergi tukang sayur, beli tomat, milih atau enggak? Milih. Mengkritik juga, tomatnya ini busuk, jarak sudah. Wah, yang ini bagus, takdil gitu. Ya enggak? Ini dalam masalah apa? Dunia. Dalam masalah dunia ada jarh wa ta'dil ada, apalagi akhirat. Jadi jangan merasa alergi ketika mendengar si fulan kadzdzab, si fulan hizbi, si fulan mubtadi', tapi dengan bukti yang akurat, bukti yang nyata, dalil yang akurat, jangan merasa alergi. Afwan Ustaz, ana ke belakang dulu. Enggak balik-balik ternyata. Allahul musta'an. Afwan Ustaz, perut ana sakit. Gara-gara apa? Gara-gara dengar masalah jarh wa ta'dil. Jangan. Haram, barakallahu fikum, jangan. Karena al-jarh wa ta'dil perkara yang apa? Perkara termasuk perkara yang bisa menegakkan pondasi agama Islam ini. Karena tanpa jarah orang enggak tahu mana yang keliru, mana yang benar. Antum mesti menjarah. Jamaah tabligh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ikhwan muslimin seperti ini, seperti ini. ISIS seperti ini, seperti ini. Jaringan Al-Qaeda seperti ini. N11 seperti ini. JIL, jaringan Islam liberal seperti ini. JIS, Jamaah Ingkarus Sunnah seperti ini. Paham ya? Itu semuanya apa? Dijelaskan. Nah, itu jangan antum langsung pura-pura apa tadi? Alergi, enggak mau datang lagi ta'lim. Kenapa? Ustaz dikit-dikit menjarah, dikit-dikit mengkritik. Kalau enggak ada kritikan, enggak ada jarah, rusak. Kalau enggak percaya bagaimana? Semua disamaratakan nanti. Enggak usah mengkritik Ustaz, kita semuanya sama. Yaudah, antum bersahabat dengan JT sana. Bersahabat dengan jamaah tabligh sana. Antum berteman orang ISIS sana. Katanya semuanya sama. Paham ya? Ini keliru, barakallahu fikum. Antum ketika beli tomat saja, disuruh ngambil semua, ambil aja, enggak usah milih-milih. Ini kan semuanya sama-sama tomat. Dia enggak akan mau. Enggak, ini tomat yang ini busuk, jarah. Wah, yang ini bagus, takdil. Paham ya? Jadi antum jangan sampai menyepelekan ilmu jarh wa ta'dil, barakallahu fikum. Naam. Kalau pada tempatnya itulah yang tepat. Tapi jangan bermudah-mudahan apa? Menjarah tanpa dalil. Paham ya? Dikit-dikit hizbi, mubtadi', syi'i,
munafik, kafir misalkan, hati-hati. Semuanya butuh apa? Burhan, bukti, dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian, argumen kalian kalau kalian benar-benar jujur. Caranya gitu barakallahu fikum. Cuman kata si fulan, kata alan itu enggak dikatakan dalil, itu hanya apa? Silsilah fulaniyah. Paham ya? Silsilah apa? Fulaniyah. Ujung-ujungnya enggak ada dari siapa, teman, dari fulan ini enggak dikenal siapa gitu loh. Paham ya? Ternyata fulan ini makhluk halus. Allahu musta'an. Nah, enggak dikenal siapa orangnya. Jangan belajar di Masjid Darut Taqwa. Lah kenapa? Itu bahaya sana, itu muridnya Syekh Al-Hajuri. Bahaya, kata siapa? Kata si fulan. Fulan kata siapa? Kata fulan. Fulan dari mana? Dari fulanah. Dari fulanah. Allah musta'an. Dari perempuan ujung-ujungnya. Fulanah pun enggak dikenal siapa. Ternyata dari makhluk halus tadi itu. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Yang jelas al-haq itu senantiasa Allah Taala tolong dan pasti diuji. Jadi antum harus bersabar di dalam berpegang teguh terhadap apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh bersantai-santai. Mencari ilmu kok santai-santai pengennya enak, kipasan terus, kemudian semuanya empuk, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, berkata Imam siapa? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, apa kalam beliau? Naam, la yustata'u al-ilm birahatil jasad atau birahatil jism. Artinya apa? Ilmu itu enggak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Semuanya butuh apa? Abdul Ghafur, perjuangan dan pengorbanan. Ya enggak? Naam, bahkan sampai-sampai al-Imam siapa? Amirul Mukminin fil hadis Abu Bustam, Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, beliau menjual panci ibunya, bayangkan. Antum pernah apa menjual panci ibunya? Belum pernah kan? Anak juga belum pernah. Paham ya? Tapi itu maksudnya apa? Maksudnya benar-benar mereka itu semangat dalam cari ilmu, sampai harta yang di rumah pun dijual itu loh. Demi rehlah mendapatkan ilmu. Tapi beliau enggak sia-sia mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Naam, bi'tu tasta ummi, aku menjual panci ibuku berapa? Dengan berapa? Bisa berarti danani dengan 7 dinar. Enggak sembarangan, panci ibunya dijual untuk rehlah mencari ilmu. Tapi kalau sekarang antum jangan. Paham ya? Antum cukup izin saja. Kalau antum jual panci ibu antum, dicari nanti. Allahul musta'an. Ini sekedar contoh semangatnya para ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Semangatnya Masya Allah mereka sampai menjual sebagian apa? Harta yang mereka miliki. Jadi ingat baik-baik ya, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu berat atau tidak? Berat. Yang ringan apa? Istirahat. Allahul musta'an. Kemudian orang barakallahu fikum, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, berat atau tidak? Dipermisalkan bagaikan orang yang menggenggam bara api. Berat sekali, panas barakallahu fikum. Enggak ada istilah santai-santai, itu enggak ada. Karena apa? Sudah kita lewati pembahasannya bahwasanya orang ketika mengamalkan Al-Qur'an Sunnah banyak ujian, cobaan, halangan, rintangan yang butuh untuk orang itu ekstra bersabar. Sabar barakallahu fikum. Kalau enggak sabar, dikhawatirkan justru bara api yang dia genggam tadi terlepaskan, terluputkan, akhirnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an was Sunnah wal iyad billah. Qala mau'idatan wajilat minhal qulub. Ini nasihatnya, masyaallah. Nasihat Rasulullah yang disampaikan adalah nasihat yang apa? Yang membuat hati itu bergetar. Yakni khafat, takut hati. Karena mendengar nasihat yang sangat apa? Menyentuh tadi itu. Wa darafat minhal uyun. Dan apa? Nasihat tersebut membuat mata-mata mengeluarkan airnya. Maksudnya menangis, yakni bakat. Membuat mata itu menangis. Wa hadza min kamali wa'dih sallallahu alaihi wasallam wa ta'thirihi 'alan nas. Ini merupakan apa? Kesempurnaan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pengaruhnya nasihat beliau kepada manusia. Jadi kalau nasihat itu bagus, cara menyampaikannya itu enak didengar dan orang itu mudah menerima biasanya, itu biasanya lebih melekat dan juga lebih menancap di hati dan di benaknya. Tapi kalau nasihatnya sudah pertama kali sudah dengan kekerasan, enggak enak didengar, dengan cara-cara ekstrim misalkan, itu biasanya orang enggak nerima. Tapi kalau dengan cara yang halus, yang lembut, halus itu bukan berarti apa? Dengan suara yang pelan, itu enggak. Halus dan lembut itu diukur dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini.
Wa fi hadza bayanun lima kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum min qabulil wa'di wa ta'assur bihi. Di sini juga ada pendalilan, penjelasan mengenai apa? Para sahabat dahulu mereka itu menerima nasihat dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, langsung berpengaruh dengan nasihat tersebut. Rasulullah nasihati langsung sami'na wa ta'na. Enggak ada misalkan ada perintah dari Rasulullah kemudian ya Rasulullah, ini perintahnya sunnah atau wajib? Enggak ada yang nanya kayak gitu. Sami'na wa ta'na. Rasulullah melarang, enggak ada yang nanya ya Rasulullah larangannya ini litahrim atau lil karahah. Larangannya ini makruh atau haram? Enggak ada. Sami'na wa ta'na itu para sahabat. Tapi kalau zaman kita sekarang ini biasanya masih ngecek terlebih dahulu. Perintahnya itu sunnah atau wajib? Makruh atau haram ini larangannya? Paham ya? Karena apa? Karena memang dibutuhkan barakallahu fikum untuk mengetahui, karena perintah-perintah itu sendiri barakallahu fikum awal mulanya dulu perintah ya perintah. Para sahabat enggak ada yang mereka merinci kemudian wah ini makruh, wah ini sunnah, ini haram misalkan, enggak ada. Sami'na wa ta'na. Yang larangan ditinggalkan, yang perintah dikerjakan. Paham ya? Oleh karena itu ilmu usul awal kali munculnya, nah barakallahu fikum yang masyhur di kalangan para ulama, siapa pertama kali yang mentadwin, menyusun ilmu usul? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullah taala. Itu pertama kali yang menyusun ilmu usul. Jadi ilmu usul dibahas nanti. Ini perintahnya lil wujub atau lil istihbab, larangannya ini lil karahah atau lil tahrim. Semuanya dibahas dalam kitab usul. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Bi khilafil ladzina yasma'una al-wa'dha wa la yata'assaruna bih. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mendengar nasihat tapi tidak ada pengaruh sama sekali dengan nasihat tersebut. Ini dikenal dengan bahasa Jawanya bungen tua. Bungen tua itu bahasa Indonesianya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Paham ya? Nah, kalau bahasa Jawanya bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Paham ya? Itu istilah saja, enggak perlu antum hafal, enggak masalah. Nah, yang jelas apa barakallahu fikum ini, dengar nasihat tapi enggak ada pengaruh sama sekali. Wujuduhu ka'adamihi. Abdurrahman, wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya itu loh. Paham ya? Itu perlu perhatikan baik-baik. Nah, seakan-akan dia ada, orangnya ada. Cuman secara praktek itu seakan-akan enggak ada orangnya gitu loh. Jangan. Barakallahu fikum, upayakan apa? Hindari penyakit bungen tua tadi itu. Allahul musta'an. Hindari apa kemarin? Yang sudah belajar mengenal as-sunnah, hatta walaupun masih kecil pun, hindari yang namanya apa kemarin? Jaringan apa? Jaringan apa? MKKB. Hati-hati itu. Masa kecil kurang bahagia. Nah, Allahul musta'an, karena jaringan itu terkadang membuat orang itu enggak serius dalam belajar, ingin main itu, main ini, main yang itu, main yang ini, akhirnya banyak waktu-waktu yang terbuang. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Kata beliau bagus sekali ini ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mereka mendengar nasihat tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pengaruhnya enggak ada. Nasihat didengar sama dia, tapi pengaruhnya enggak ada. Jangan barakallahu fikum. Haula'i qad qassat qulubuhum. Mereka-mereka ini sudah keras hatinya. Amma ta'assuru bil wa'di. Adapun orang yang terpengaruh dengan nasihat, langsung berpengaruh gitu ya. Fahuwa dalilun ala salamatil qalbi minal qaswah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan hatinya itu selamat dari kekerasan. Kalau hati sudah keras, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Enggak mengetahui mana yang ma'ruf, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Nasallahu salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Karena nasihat yang sangat menyentuh tersebut, akhirnya segenap para sahabat bertanya, qala faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Ini akhirnya kami pun, siapa kami ini? Di antaranya siapa? Al-Irbad bin Sariyah. Nah, barakallahu fikum radhiyallahu anhu. Kami pun akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat orang yang hendak melakukan perpisahan. Nasihat terakhir itu loh. Nah, akhirnya apa mereka minta apa kemarin? Minta wasiat. Yakni ka'anna hadza yadullu ala qurbi ajalik. Maksudnya adalah seakan-akan nasihat ini menunjukkan sudah dekat ajal engkau ya Rasulullah. Li'anal 'adata annal insana yusi man khalfahu imma 'inda safarihi wa imma 'inda mautihi. Dikarenakan kebanyakannya, mayoritasnya orang itu memberikan wasiat kepada orang lain. Nah, itu sebabnya karena dia mungkin ketika mau safar atau ketika dia mau meninggal dunia. Ana wasiatkan
Jangan antum tinggalkan Al-Qur'an was sunnah. Nah, seakan-akan wasiat itu disampaikan karena dia ingin meninggal itu loh. Akhirnya para sahabat sempat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat orang yang hendak berpisah gitu loh. Merasa sedih mereka. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Qala fa'ausina. Kemudian segenap para sahabat mengatakan, "Wasiatkan kepada kami. Berilah kami wasiat." Qala usikum bittaqwallahi azza wa jal. Pertama, perhatikan baik-baik. Wasiat yang pertama, Rasulullah menyatakan, "Aku wasiatkan kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Takwa definisinya apa? Apa itu takwa? Apa itu at-taqwa? Kalau enggak mampu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya harus tahu takwa itu apa. Ana bertakwa kok, si fulan bertakwa. Nah, bertakwa ini apa? Yang simpelnya aja. Apa? Mengerjakan terus meninggalkan apa? Naam, fi'lul awamir wastinabun nawahi. Kalau antum susah hafal yang panjangnya, yang pendeknya pun enggak masalah. Kalau yang panjangnya kan an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan fi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya apa? Seseorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah sebuah benteng pemisah. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah definisi takwa. Na'am barakallahu fikum. Ingat ya, takwa itu apa tadi definisinya? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wasiat yang berikutnya, was-sam'i wat ta'ah, dan hendaknya kalian mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemimpin kalian. Pemimpin yang sah muslim barakallahu fikum. Pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, wajib kita untuk mentaatinya. Enggak boleh melakukan kudeta, penggulingan kekuasaan, revolusi, tidak boleh juga. Demonstrasi haram. Paham ya? Semua itu adalah apa? Benih-benih pemikiran Khawarij yang Rasulullah mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Jadi orang Khawarij dikenal dengan apa? Anjing-anjing neraka. Wal iyad billah. Hati-hati barakallahu fikum. Yang suka demo sana, demo sini, paham ya? Dikit-dikit demo ke Jakarta, kemana? Hati-hati, jangan antum tertipu. Jangan sampai antum ikut. Pernah ikut dulu antum demonstrasi? Belum pernah kan? Alhamdulillah. Paham ya? Jangan pernah ikut dan jangan mau diajak. Karena demonstrasi itu membuat keonaran. Pertama, sholat jamaah biasanya jarang di masjid. Paham ya? Demonstrasi sholatnya di situ, di lapangan situ. Nanti tanya udah wudu belum? Tayamum, darurat katanya. Masjid banyak air. Allah musta'an. Yang kedua, kalau nanti protesnya mereka enggak direspon, mereka emosi, langsung apa? Dibakar sarana-sarana umum. Ya enggak? Yang berikutnya, jarang sekali orang pendemo itu diam, tenang, hudu wassakinah, pasti teriak-teriak. Ya kan? Turunkan apa? Harga BBM. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kemudian tutup PBB, pusat barang bekas. Allah musta'an, seperti itu, macam-macam mereka ya. Allah musta'an. Tujuannya apa tujuannya? Tadi itu. Alasan mereka menyampaikan apa? Aspirasi rakyat, keluhan rakyat. Tapi tujuannya apa? Tujuannya dibalik itu semuanya adalah politik yang jelek. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Dan jarang sekali pendemo itu mereka murni laki-laki semuanya. Campur baur, lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ikhtilatiyah. Jangan sekali-kali antum ikut demonstrasi. Paham ya? Jangan. Nah, dan apa? Kalaupun diajak jangan mau, berbahaya. Termasuk apa? Benih-benih pemikiran Khawarij. Naam. Kita lihat di sini. Wasiat yang berikutnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, yang berikutnya mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya, terkenal budak atau terkenal orang-orang Habasyi, orang-orang Ethiopia itu berkulit hitam. Kalau enggak percaya bisa dibuktikan kalau antum nanti ke Yaman atau kemana, lihat sendiri. Kulitnya kulit hitam dan keras-keras ya mereka. Mereka keras apa maksudnya? Badannya keras. Paham ya? Badannya keras karena mereka sudah terbiasa seperti itu ya. Orang Somalia, orang Ethiopia itu berkulit hitam. Maksudnya walaupun yang jadi pemimpin itu seorang budak, kok jadi pemimpin wajib taat. Paham ya? Wajib apa?
Taat, enggak boleh berontak. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun kamu dipukul punggungnya, diambil hartanya, selama masih salat, fasma' wa ati' kata Rasulullah. Dengarkanlah dan taatilah, bayangkan. Dalam perkara apa? Ma'ruf, perkara yang baik seperti rambu-rambu apa? Lalu lintas. Paham ya? Kalau merah jalan, ya kan? Nah terus berhenti. Kalau kuning hati-hati, persiapan, mungkin persiapan berhenti atau persiapan jalan. Kalau hijau ngapain? Pernah lihat enggak rambu-rambu lalu lintas itu? Yang jalan raya. Kalau hijau ngapain? Belok. Ya jalan, itu semuanya taati karena tujuan di balik itu maslahah. Coba kalau misalkan merah antum jalan terus, tabrakan nanti. Paham ya? Kemudian rambu-rambu peraturan-peraturan pemerintah daerah ada diletakkan apa kemarin? Portal-portal. Paham ya? Biasanya mobil enggak boleh masuk, ada pembatasnya. Nah, barakallahu fikum. Atau terkadang diletakkan juga apa? Nah, barakallahu fikum, semen-semen yang sudah diplester itu apa namanya? Polisi tidur ya. Itu tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah maslahah, ada kebaikan di balik itu semuanya. Paham maksudnya? Coba kalau antum nekat ngebut di situ, ada polisi tidur atau ngebut di situ. Kira-kira bagaimana? Jatuh. Karena posisinya di situ agar orang itu hati-hati dan pelan. Nah, barakallahu fikum. Itu semuanya harus diperhatikan baik-baik. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi pemerintah atau pemimpin ketika menyuruh atau memerintahkan kepada kita semuanya dengan perintah yang ma'ruf, perintah yang baik, itu kita harus wajib untuk mentaatinya. Berbeda dengan himbauan. Kalau himbauannya sifatnya bukan paksaan, hanya himbauan, kami himbau kepada segenap rakyat Republik Indonesia untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilu tahun 2020 sekian misalkan. Himbauan ini enggak ada paksaan. Jangan langsung nyebarkan orang-orang kita dipaksa Ustaz untuk nyoblos. Siapa yang maksa? Enggak ada yang maksa kan? Himbauan seperti ini caranya antum kalau seandainya mau selamat, ikhtiari, ini pilihan, milih mana? Milih selamat atau enggak? Selamat enggak usah datang. Ana enggak nyoblos Ustaz, cuma datang ke TKP katanya. Lah ngapain? Kalau enggak nyoblos ngapain ke TKP? Ngapain kira-kira? Nah, enggak perlu. Bismillah. Malah datangnya mungkin ke kajian taklim, kajian ilmu. Intinya apa, barakallahu fikum? Sifatnya kalau perintah dari pemimpin itu himbauan bukan paksaan, antum enggak punya hujah di hadapan Allah Taala nanti untuk apa mengatakan dipaksa. Tapi kalau antum dipaksa, harus kamu tanggal 28 bulan sekian, jam sekian, tahun 2020 sekian datang ke TKP nyoblos. Kalau enggak nyoblos, tak tembak kepalamu. Di penjara 20 tahun misalkan. Paksaan seperti ini barakallahu fikum kita punya hujjah di hadapan Allah Taala. Kenapa dulu kamu ikut andil demokrasi? Kita dipaksa ya Allah. Ada hujjah. Paham ya? Tapi kalau antum cuma dihimbau langsung berangkat gara-gara fulus, paham ya? Gara-gara uang 100.000, akhirnya nyoblos Pak Fulan, Pak Alan, hati-hati barakallahu fikum. Ujung-ujungnya apa? Berbahaya, enggak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallahu fikum. Sekarang banyak para dai yang membolehkan apa? Seperti itu. Syubhatnya banyak sekali, tapi enggak perlu kita sebutkan di sini. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, hati-hati jangan tertipu dengan barakallahu fikum para dai yang mereka menyeru kepada apa? Abwabi jahannam, pintu-pintu neraka jahannam wal iyad billah. Kita lihat di sini. Kita ambil dikit lagi ya. Na'am barakallahu fikum. Kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan seperti ini? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak kita saksikan. Mulai dari apa barakallahu fikum, orang awamnya, hatta para talabatul ilm, hatta para duat, para masyayikh, perselisihan itu tetap ada. Sampai kapan? Sampai Allah Ta'ala kehendaki. Nah barakallahu fikum. Tapi yang namanya al-haq senantiasa nampak dan unggul. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka tampak unggul di atas al-haq. Paham ya? Itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Karena enggak mungkin semuanya berkumpul di atas apa? Kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku itu enggak mungkin semuanya berkumpul bersatu di atas kesesatan. Kenapa? Karena pasti Allah Ta'ala menumbuhkan situ nanti orang-orang yang berpegang teguh dengan apa?
al-haq. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Apa solusinya ketika melihat perselisihan yang sangat banyak tersebut? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sudah kita lewati pembahasan kemarin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga metode prinsip jalannya para khulafa'ir rasyidin di dalam berpegang teguh dengan sunnahku. Paham ya? Karena sunnah secara bahasa apa? Thariqah, jalan. Paham maksudnya ya? Jadi kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah dan jalannya para khulafa'ir rasyidin di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, wasiat yang Rasulullah wasiatkan di sini sangat bagus sekali, namun penjabarannya dan juga rinciannya akan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Syahidnya intinya kami nasihatkan bagi anak pribadi dan segenap ikhwah semuanya, barakallahu fikum, agar senantiasa bersabar di atas al-haq, jangan tertipu dengan matami' dunyawiyah, perkara-perkara dunia yang bisa menghanyutkan seorang ke dalam kebinasaan, dan jangan tertipu dengan bujukan atau rayuan para dai sesat yang mereka berupaya untuk menyesatkan ahlus sunnati wal jamaah dari jalan Al-Quran was sunnah. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah itu sangat berat, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, paham ya? Tidak bisa dengan wajah, atau tidak bisa dengan baju, atau tidak bisa dengan badan yang santai-santai, barakallahu fikum. Tapi apa? Harus penuh dengan kesabaran tadi itu, barakallahu fikum. Naam. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.